Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman kelas 8. Kita kali ini memasuki bab ketiga. Alhamdulillah sudah bab ketiga ya, menjelang PTS. Mudah-mudahan teman-teman tidak lupa dengan bab sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Silakan dibuka buku paketnya dan siapkan buku tulisnya. Tujuan pembelajaran: pertama, memahami maksud dari relasi. Kedua, menyatakan relasi dengan diagram panah. Tiga, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Empat, menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Dan terakhir, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep relasi. Silakan teman-teman disimak. Apakah pengertian relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Himpunan A dan himpunan B dinyatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Contoh berikut ini anggota A yaitu Sabil, Gibran, Nafi, Gana, dan Fernando. Sementara anggota B yaitu voli, sepak bola, badminton. Seperti yang kita ketahui bahwa anggota himpunan A adalah himpunan siswa kelas 8 dan anggota himpunan B adalah himpunan dari nama-nama olahraga. Oleh karena itu relasi yang bisa kita tulis dari A ke B, dari A ke B ya teman-teman, bukan dari B ke A, adalah nama-nama berikut: menyukai olahraga yang ada di himpunan B ya. Ternyata Sabil menyukai sepak bola, Gibran menyukai sepak bola, Nafi menyukai badminton, Gana sepak bola, Fernando juga sepak bola. Nah teman-teman, jadi voli ini tidak termasuk ya. Pasangannya seperti itu. Jadi Sabil berpasangan dengan sepak bola, Gibran berpasangan dengan sepak bola, Nafi berpasangan dengan badminton, Gana dengan sepak bola, dan Fernando juga dengan sepak bola. Itulah pasangan yang terbentuk sehingga ini disebut relasi. Bagian pertama menyatakan relasi dengan diagram panah. Contoh: ada 4 orang anak yaitu Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Mereka diminta untuk menyebutkan mata pelajaran favorit mereka. Aldi menyukai IPA, Siva menyukai bahasa Indonesia, Nadia menyukai matematika, dan Dani menyukai bahasa Indonesia. Nah teman-teman, nyatakan relasi dengan diagram panah. Dengan diagram panah berarti antara relasinya itu ada tanda panah ya teman-teman. Jadi kita beri himpunan anggota yang pertama dulu, yaitu bernama Aldi, Shiva, Nadia, dan Dani. Lalu kita beri himpunan B, ya, ibu beri nama B, atau teman-teman boleh beri tulis di sini nama, di sini mapel itu juga boleh ya. Yaitu ada mapel IPA, INA, diusahakan berurutan ya teman-teman, dan matematika. Bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah? Jadi di sini bisa teman-teman ketahui bahwa relasinya adalah menyukai, menyukai ya. A menyukai B. Nah, sekarang tinggal kita cari pasangannya ya teman-teman dengan diagram panah. Aldi menyukai IPA, kasih panah saja. Siva menyukai INA, Nadia menyukai MTK, dan Dani menyukai INA. Seperti itu ya kira teman-teman. Mudah kan insya Allah ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan bagian kedua, menyatakan relasi berikutnya, yaitu dengan HPB atau himpunan pasangan berurutan. Dengan contoh soal yang sama teman-teman ya. Diusahakan berurutan ya, karena tadi kan anggotanya ada siapa namanya, Aldi, Shiva, Nadia, dan Dani. Ini Bulia tulis ke bawah dulu. Di sini ada IPA,
INA, dan MTK ya. Jadi kita dalam HPB itu buka dulu kurung kurawal, lalu kita buka kurung biasa lagi, Aldi. Jadi ini seperti koordinat menurutnya ya. Aldi, IPA. Ya, kemudian Syifa, INA. Kemudian Nadia, MTK. Ibu tulis di bawah ya karena tidak muat. Dan Dani, INA, kurung dan tutup kurung lagi awal. Kira-kira demikian teman-teman dengan himpunan pasangan berurutan relasinya. Dan sekarang menyatakan relasi dengan diagram kartesius, masih dengan contoh soal yang sama teman-teman. Jangan lupa pada diagram kartesius ada sumbu X dan ada sumbu Y ya. Di sini kan sumbu X kita beri nama siswanya, dan di sumbu Y-nya kita beri nama mata pelajarannya ya. Per 2 titik Ibu Lia beri nama ya, Aldi, Syifa, Nadia, dan Dani ya teman-teman. Lalu di sini per 2 titik lagi ya, Aldi menyukai IPA, INA, MTK. Jadi ada 3 ya. Sekarang kita beri titik. Aldi menyukai IPA berarti bertemu di sini ya. Nah gitu ya. Syifa menyukai INA berarti bertemu di sini. Nadia menyukai MTK berarti bertemu di sini, dan Dani menyukai INA berarti bertemu di sini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman diagram kartesiusnya yang menyatakan relasi. Sekarang kita lanjut dengan contoh soalnya. Perhatikan baik-baik ya. Buatlah diagram panah dari himpunan D ke E yang menunjukkan relasi berikut, kurang dari, faktor dari. Ini ada di buku paket ya teman-teman, halaman 88 nomor 4. Teman-teman boleh lihat. Anggota D-nya adalah 134 dan anggota E-nya adalah 246. Nah, kurang dari relasinya kita anggaplah ditulis di sini ya biar kita bisa membayangkan. 1 kurang dari 2. Diagram panah ya yang diminta. Kemudian 1 kurang dari 4. 1 kurang dari 6 ya. Sekarang lanjut 3. 3 kurang dari 4 dan 3 kurang dari 6. 4 hanya kurang dari 6 saja. Nah, itu untuk bagian A ya teman-teman. Sekarang faktor dari. Nah, ini Ibu buat lagi. Maaf ya, Bu Lia hapus saja. Dan di sini Ibu Lia buat lagi 2, 4, 6 ya. Nah, seperti itu. Faktor dari 1, faktor dari berapa? Faktor itu teman-teman masih ingat, faktor adalah pembagi habis bilangan. Pembagi habis bilangan ya. Jadi perkalian yang ada pada suatu bilangan. Contohnya tadi ini 1 3 4 2 4 6. 1 faktor dari berapa? Berarti yang dicek adalah faktor dari 2, 4, dan 6. Kita cari dulu teman-teman. Faktor dari 2 adalah 1 kali 2 berarti 1 dan 2. Faktor dari 4 yaitu 1 kali 4 dan 2 kali 2 berarti 1, 2, 4 ya. Dan faktor dari 6 adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3 berarti 1, 2, 3, 6. Nah sekarang kita cek. 1 itu apakah faktor dari 2? Iya. Apakah faktor dari 4? Iya. Apakah faktor dari 6? Iya. Maka dia pasangannya ada 3 di satu ini ya. Sekarang kita cek apakah 3 faktor dari 2? Bukan. Apakah dari 4? Bukan. Yang ada di 6 ya. Oke, kita kasih tanda panah, diagram panah. Dan yang terakhir 4. 4 apakah ada di 2? Tidak. Apakah ada di 4? Iya. Dan di 6 tidak ada. Seperti itu teman-teman kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa difahami.
Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 122, 144 dan seterusnya ke B 11, 14, 15. Jadi teman-teman bayangkan di sini ada anggota 121, 44, 169 dan 196 ke B 11, 14, 15. Nah, kira-kira pasangannya apa nih teman-teman? Kita lihat yang sejajar ya, yang sesuai ini ya. Kira-kira 121 itu apanya 11? Apakah setengah dari 11? Bukan ya. Apakah akarnya? Nah, kalau akarnya kan 121 akar dari 11. Nah, itu kan kebalikannya ya. Bukan ya. Justru 121 itu bilangan kuadratnya dari 11 ya teman-teman. Apakah faktornya? Bukan. Nah, jawabannya adalah kuadratnya ya. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. P 4,5 dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kurangnya dari himpunan P ke Q adalah, sekarang kita tulis di sininya 4, 5, ini P-nya. Kita tulis Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tulisannya di sini 2 kurangnya. Ya. Apakah 4 2 kurangnya dari 1? Ternyata tidak. Malah 4 itu lebih. Apakah 4 2 kurangnya dari 2? Tidak. Apakah kurang dari 3? Tidak. 4 juga tidak ya. Jadi 4 2 kurangnya dari 6. Itu kalau dengan diagram panah ya. Dan 5 ya, tapi pertanyaannya bukan diagram panah. Pertanyaannya adalah himpunan pasangan berurutan. Berarti buka kurung kurawal 4,6, 4 2 kurangnya dari 6 dan 5 2 kurangnya dari 7. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jika yang ditanya himpunan pasangan berurutan, teman-teman berarti buka kurawal seperti ini ya. Contoh soal berikutnya itu contoh soal yang keempat. Himpunan pasangan berurutan yang tepat sesuai diagram di bawah ini adalah, teman-teman perlu ingat bahwa himpunan pasangan berurutan kita menggunakan kurung kurawal, dalam kurung, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lihat pasangannya dulu. Berarti 1, A, 1, B, 2, B, 3, B ya. Dan boleh teruskan di bawah ya, 3, C dan ditutup. Seperti itu. Nah, untuk di rumah teman-teman silakan kerjakan buku paket halaman 90 latihan 2-nya ya. Nomor 2 dan nomor 6. Kirimkan ke Padlet. Mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.